deadline-nya tuh banyak banget dari kantor, dan kalau misalkan gak dikerasin nih, semuanya gak bakal dengerin. Jadi aku harus sebagai sekretaris yang galak dan juga sebagai sekretaris. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fabriza alias Salsabila. Di dalam sudutku aku sebagai Widya. Oke, sebagai Widya itu sering banget sih, karena di sini karakternya. Apalagi ini debut pertama aku di film layar lebar, dan aku harap semoga film ini sukses dan banyak penontonnya. Halo, perkenalkan aku Safa. Di sini aku berperan sebagai jamaah. Jujur aku Ini bisa tuker apaan? Dan tentunya kita sambut bersama-sama untuk produser film Dalam Sujudku, Bapak Doni Syekh dan juga Bapak Yusuf Al-Aswad. Dan sebagai informasi ya, baik. Dan selanjutnya mari kita sambut bersama-sama para cast untuk film Dalam Sujudku. Yang pertama, dan berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Marcel Darwin. Kita sambut bersama-sama ada Cika. Kemudian kita sambut bersama-sama Ryuka Bunga. Meriah untuk Dominic Sanda. Belum selesai, mari kita sambut bersama-sama Aldo. Oh, yang paling gong kayaknya ya, walaupun disebut paling akhir. Baiklah, kalau begitu langsung saja kami persilahkan pada sore hari ini. Silahkan yang sudah pegang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya mana sini Le? Yang Garut Dinda. Dinda, Safa, Indi. Gimana filmnya? Gak marah kan sama saya? Gak marah kan sama saya? Jangan itu Farid, jangan marah sama Marcel. Marahnya sama Farid gak apa-apa. Oke, gimana dari Ines? Terima kasih menikmati film Dalam Sujudku. Tadi, iya, hai. Tadi keseluruhan gimana filmnya? Mereka ada apa? Boleh kalian mungkin lebih ke dari dulu lah. Iya, tangan Pak Ustadznya aja ya, dari saya kasih dipuji. Kebalikannya Marcel saya. Gitu. Oh iya berdiri, oh iya. Oke. Oh iya. Betul. Ayat KUHP nanti. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mencerna bersama film ini. Ini adalah sebuah proyek dari tahun lalu ya, ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah datang juga dikatakan tadi. Yang saya rasanya rasa apa? Marah? Kesel? Campur. Tapi boleh nggak saya tanya, apakah ada yang merasa punya harapan sekarang? Hah? Ada yang sekarang merasa punya harapan? Ada yang merasa mendapatkan kesempatan bahwa Allah tidak akan pernah berhenti membuka pintu kesempatan buat kita? Amin. Nah itu yang kita inginkan sih, yang kita ingin sampaikan adalah kayaknya kita harus saling mengingatkan ya. Di atas segala masalah yang sedang kita hadapi saat ini, Allah masih berkuasa. Masih ada Allah yang masih mau, pasti membantu kita, pasti akan membuka pintunya buat kita, dimana kalau kita sujud dan membawa doa kita secara sungguh-sungguh. Dan kayaknya kita butuh mendengarkan itu, makanya itu saya membuat film ini bersama P69. Dan saya harap walaupun memang ada dramanya, walaupun ada kisahnya, kisah ini berdasarkan kisah nyata dari teman saya, tapi saya berharap cerita ini juga menguatkan kalian menghadapi masalah-masalah. Kita tahulah dunia seperti apa saat ini.
Tapi kita harus berpegang pada satu hal, bahwa Allah tidak pernah gagal. Amin. Itu aja. Sore hari ini, kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya. Wah, semangat sekali Ibu. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya mau nanya kepada Marcel Darwin. Yoga mau jadi anggota? Buat Mas Marcel Darwin sebagai seorang mualaf, bisa diceritakan eksperimennya ketika aku bilangi terima kasih sama Pak Riko atas kepercayaannya dikasih peran sebagai Farid, dan pengalamannya ya sebenarnya ini jadi pelajaran juga buat saya, yang dimana dapat ilmu baru kalau Allah itu nggak akan pernah berhenti. Seperti kata Pak Riko, Allah itu akan selalu percaya pada kita, Allah selalu ngasih kesempatan buat umat. Dan untuk film ini juga kebetulan saya sudah kenal sama Ines dari 2009 lah, 2009 2010, bahkan 2006 kita udah pernah syuting bareng. Dan betul, dari zaman Ines manggil saya Kak Marcel, sekarang udah sel gitu. Ya, saya cukup banyak dapat pelajaran dari itu, dan deg-degan juga pas ditawarin peran Farid ini, apalagi setelah nonton kayak begitu kan, tarik napas. Kalau dari saya itu aja sih, deg-degan juga. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau terbawa ke real life, enggak sih ya. Tapi ngenes-ngenesnya itu tuh dimulai dari sejak hari pertama reading, pas big reading. Itu semakin lama reading, semakin hari sampai hari syuting itu benar-benar apa ya? Ngerasanya tuh ya masuk ke Aisyahnya. Gitu. Gimana? Zoliminya kan udah lama. Sekarang sudah berdamai. Ya itu aja sih, tapi enggak, kalau pascanya enggak sih, justru pada saat mulai persiapan reading, workshop, coaching, sampai kita hari syuting, sampai mau selesai syuting pun itu masih ada rasa aduh gini banget ya gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Kak Ine. Sambil berdiri boleh tuh kayaknya tuh. Sambil berdiri boleh nggak? Berdiri tuh kan, pada minta berdiri. Sekali lagi. Untuk geng tandingannya siapin juga ya, teman-teman Garut ya. Jadi kayak battle. Silakan. Ayo, 1, 2, 3. Kita dari Nggak usah kompak-kompak. Ya, lanjut ya. Apa, gimana Pak Riko jawabannya? Racikannya. Jadi menurut Kak Cikawa Ode. Allahu Akbar, bisa banget dia ini. Kita bertiga ini kan, kita kan gengnya support sistemnya Aisyah. Racikannya dari Pak Riko sih memang udah ciamik banget dibuat kita bertiga ya. Kalau pribadi aku sama Riko sudah pernah project bareng, tapi kita nggak pernah satu scene bareng. Yang kita benar-benar baru ketemu adalah sama Momo. Terus selama kita proses reading, workshop dan juga syuting, alhamdulillah kita diberikan keleluasaan ya sama Pak Riko untuk berimprovisasi, tapi tetap di jalur yang aman. Gitu. Apa lagi nih? Momo kali ya, Momo ya. Enggak, jadi kan pertama kenal kan dia kan judes banget ya, dari mukanya tuh kayak susah nih kayaknya nih, kayak star syndrome nih, gue bilang gitu. Kalian harus tahu, Momo Mariska dan Sarah sama. Bener. Karakter sama ininya sama itu. Cantik banget tapi dari background. Kalau ngomong suka. Wow, ini tuh jujur film pertama aku bareng si Jungkook.
Gila udah mendadak artis gue ono. Terima kasih Pak Riko, terima kasih dalam sujudku dan bestie-bestie gue. Pokoknya intinya seru banget karena bisa langsung jadi bestie sampai hari ini juga begitu. Apa lagi? Kita sampai punya grup WhatsApp bertiga doang ya? Iya nih, mau lihat kan? Yang lain nggak diajak. By the way, thank you, makasih ya udah nonton. Seru kan pasti kita? Seru ya? Pak seru, jawab ya seru. Makasih ya Mas. Baik, silakan. Oh, dok, tantangan terbesarnya lu dong kayak gitu. Oke. Terima kasih kakak pertanyaannya. Jadi tantangan terbesar di Jepang itu adalah saat dimana di saat dibikin tantangan karena sebenarnya sama dengan kehidupan sehari-hari ya. Enggak bisa enggak. Wah marah. Kita sehari-hari itu saat sebelum acting ada acting coach, jadi harus dibiasakan untuk jadi aktor. Cuman emang bener kata Marcel, tantangan terbesarnya adalah nonggak karena Marcel lebih tinggi. Jadi pas lagi ada acting yang saat saya dudukin dia ke kasur, biar wah lebih tinggi di frame. Makanya berdiri, jangan duduk. Biar dia duduk, gitu. Tantangan terbesar lainnya adalah ini jauh umur di atas aku untuk karakter aktor. Dari aslinya seorang Aldo sama karakter aktor yang berbeda dari segi kehidupan. Dia kantoran, dia juga umurnya 34, I think sekitar segitu, sama ya karakter yang dibawakan sangat amat neraka ya, itu bukan Aldo kok. Tenang, jadi kalau marah sama Akbar aja sama Aldo. Gitu. Masa sih dong, masa sih? Dasar pemabuk! Lagi, 1, 2, 3, oke. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah teman-teman untuk film Dalam Sujudku, dan kami persilakan untuk jajaran filmmaker